Selamat pagi, selamat mengawali hari ini di akhir pekan hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022. Hari ini gereja memperingati peringatan wajib Santa Agatha, perawan dan martir. Saudari-saudara sekalian, semoga di awal pagi hari ini bersama dengan peringatan wajib Santa Agatha yang kita peringati hari ini juga menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk bersyukur atas segala anugerah dan juga kebaikan Tuhan. Sambil hari ini kita meneladan sikap dan juga teladan hidup Santa Agatha di dalam mempertahankan imannya, di dalam mempertahankan kesuciannya sebagai seorang perawan dan mempersembahkannya kepada Tuhan walaupun lalu dia harus menghadapi kematian sebagai konsekuensi dari pilihan iman dan juga pilihan kesetiaannya kepada Tuhan. Semoga hari ini juga menjadi hari yang indah dan pagi ini menjadi awal yang indah bagi kita untuk menjalani iman dan kesetiaan itu. Hari ini kita kembali akan mendengarkan dan membaca serta merenungkan bacaan Injil. Dan bacaan Injil untuk hari ini adalah dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai dengan 34. Pada waktu itu Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat sejenak." Memang, begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Saudari-saudara sekalian, di dalam pengalaman hidup kita, khususnya di dalam kita mengerjakan tugas, tanggung jawab, dan juga banyak aktivitas di dalam hidup kita, kerap kali sadar atau tidak, di saat kita tengah menggeluti sesuatu yang menjadi minat dan juga hobi kita, atau sesuatu yang kita senangi, entah itu pekerjaan, entah itu aktivitas, entah itu hobi, atau rutinitas lainnya, kerap kali kita lalu lupa untuk mengambil waktu untuk sebentar saja membangun keheningan di dalam diri kita. Kerap kali kita larut di dalam banyak pekerjaan, kita larut di dalam banyak tugas, kita larut di dalam aktivitas yang bagi kita itu mengasihkan. Mungkin ada banyak alasan yang menjadi dasar yang kita munculkan atas sikap kita ini. Ada yang mengatakan bahwa itu semua adalah bentuk dari totalitas. Ada pula yang mengatakan bahwa itu semua adalah bentuk dari pengabdian yang sungguh-sungguh. Ada juga yang mengatakan itu sebagai bentuk loyalitas kita terhadap instansi di mana kita bernaung dan juga berkarya. Tidak salah di saat kita punya totalitas, di saat kita punya loyalitas, dan di saat kita punya pengabdian yang maksimal. Rasanya tidak salah di dalam sikap itu. Yang salah adalah di saat kita larut di dalam semuanya itu, kita seolah-olah begitu masuk ke dalamnya, sampai-sampai kita lupa untuk masuk dan juga menciptakan suasana hening di dalam diri kita. Hari ini para murid sesudah diutus mewartakan Injil oleh Yesus,
Yesus lalu mengajak mereka untuk pergi ke tempat yang sepi, untuk beristirahat dan juga membangun keheningan. Di dalam keheningan, apa yang menjadi perutusan para murid lalu menemukan permaknaannya. Lalu mereka mencoba merefleksikan pengalaman itu, supaya mereka tidak hanya larut pada perutusan, tidak hanya larut pada apa yang menjadi pekerjaan mereka, tidak juga hanya larut di dalam kesuksesan mereka, tapi mereka diajak untuk membangun keheningan. Hening berarti pertama-tama kita berjumpa dengan diri kita sendiri. Hening berarti kita menarik diri dari hiruk pikuk banyak hal yang tengah kita geluti. Dan di sana kita nanti akan menemukan maknanya. Saudari-saudara sekalian, di dalam kita menjalani aktivitas dan pekerjaan kita, kalau kita tidak pernah menyediakan waktu untuk sebentar saja hening, yakinlah suatu saat kita hanya akan menemukan bosan, kita hanya akan menemukan kelelahan, kita hanya akan berhenti pada sebuah situasi kemandekan di saat kita tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Lalu kita mengatakan kita kehabisan energi, kita burning out, terbakar oleh pekerjaan dan juga idealisme kita sendiri. Maka saudari-saudara sekalian, di dalam banyak pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab kita, marilah kita juga menyediakan dan memberikan kesempatan diri kita untuk hening, untuk memberikan makna di dalam banyak pekerjaan dan juga tanggung jawab itu. Dan paling penting di dalam keheningan adalah di saat kita menyediakan diri kita untuk berjumpa dengan diri kita masing-masing, mencoba untuk mengetahui apa sebetulnya yang menjadi kebutuhan kita, dan pada akhirnya membawa perjumpaan itu dengan Tuhan. Semoga kita semua punya waktu hening, semoga kita juga punya waktu untuk sebentar menghela nafas. Kita juga punya waktu, semoga hanya sekedar untuk duduk, tidak hanya larut di dalam pekerjaan dan semua yang harus kita kerjakan dan kita selesaikan. Tidak pula kita larut pada segala sesuatu yang harus sukses dan semuanya baik, tapi kita juga semoga punya keheningan. Karena di dalam keheninganlah kita akan memberikan nutrisi dan juga memberikan tenaga kepada jiwa kita masing-masing. Jangan biarkan kita sukses di dalam banyak pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab, tetapi jiwa kita kosong dan jiwa kita merasa lelah. Karena di saat itulah kita akan menemukan diri kita yang hanya akan letih, lesu, dan pada akhirnya merasa kecewa atas apa yang kita buat. Semoga tidak sampai pada pengalaman itu, dan semoga di pagi hari ini, di awal hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022, kita juga sebentar menciptakan keheningan untuk menyambut hari yang indah ini. Dan semoga keheningan itu juga menjadi energi untuk jiwa kita untuk menyambut segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Selamat pagi, selamat bersyukur bersama dengan Tuhan atas anugerah hidup yang boleh kita rasakan hari ini. Sederhana tapi kerap kita lupakan. Selamat menikmati hari dan semanggi. Semangat pagi hari ini.